Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Hidin, yang kami hormati para jamaah yang sama-sama hadir dalam pengajian di Ahad ini. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat Islam, serta dengan nikmat sehat, sehingga kita bisa menunaikan aktivitas kita, kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita hadir dengan pengajian Ahad pagi. Salawat dan salam menyampaikan baik dengan alam jatuh ibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya. Jamaah rahimahullah, sebelum masuk ke pengajian, mari kita bersalawat tasbih dulu satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbihil dhalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil dhalimin bil dhalimin wa alimna min bainihim jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Supaya lebih berkah lagi pengajian di pagi ini, mari kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. Dengan sama-sama kepada kita Bapak Ustaz ini kami persilakan waktunya sampai subuh. Maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu ma kunta wa aqim as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu 'ala nabiyil habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika masyahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan adalah para dewan ustaz, guru pengajian, ustaz, para orang tua kita dan persepuhan, para pemerintah, terkhusus pengurus daripada Masjid Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi
Sebaik-baiknya orang yang menuntut ilmu, yang pertama adalah niatnya harus karena Allah. Sebab apapun itu bentuk kebaikan, jika diniatkan karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Yang nomor kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan, karena manusia itu berawal daripada hina, tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Maka oleh karena itu, niat untuk menghilangkan kebodohan artinya kepintaran. Yang nomor ketiga, niat untuk diamalkan, dikerjakan untuk diri kita, diamalkan untuk keluarga kita, bahkan untuk semuanya. Dan yang nomor keempat adalah untuk menghidupkan syiar agama Allah, agama yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh karena itu ada satu buah keuntungan jika kita hadir di majlis ilmu. Yang pertama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bermudahkan kita untuk masuk dalam surga. Nomor kedua, bahwa fisabilillah, ya, dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Jika wafat dalam keadaan sedang mengaji, insyaallah wafatnya wafat husnul khatimah. Yang nomor ketiga, tentu rahmat Allah akan meliputi kita. Kita akan diberikan rahmat kasih sayang dari Allah. Malaikat akan menyertai dengan kita semua. Bahkan Allah berikan sakinah, ketenangan batin kita, ketenangan hati kita. Maka oleh karena itu, jika melihat ada taman-taman surga, kata Nabi, fartau, sehingga fartau hadir duduklah di sana. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu, ya. Ditanya kembali oleh sahabat, wa ma liyal jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman-taman surga itu? Maka Rasul berjelas, madarisul ilmi atau madarisul dzikri. Itu tempat dihadirkan satu buah ilmu. Para hadirin jemaah yang berbahagia, pagi ini kita di masjid yang amat sangat kita muliakan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia. Maka oleh karena itu, para hadirin jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini kita termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang berbahagia, ada salah satu hadis daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul menyebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di sini populer, bukan bisa saja kita sudah hafal dalam kaitan hadis ini, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis ini. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang muslim itu takwa merupakan sesuatu keharusan, sesuatu yang harus dicita-citakan. Kenapa? Karena takwa itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan takwa, seseorang itu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, jiwa seseorang muslim itu akan merdeka. Dengan takwa, maka orang tersebut oleh Allah akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu, tidak ada yang ditakuti di dunia bagi orang yang bertakwa, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bertakwa itu hidupnya akan dimudahkan
takwa. Nah, pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan takwa? Dan begitu. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, menurut Najjaruddin Rajab dalam bukunya namanya Dinul Islam, beliau mengatakan ya, takwa secara harfiah itu artinya hati-hati. Apa Pak? Hati-hati. Bahkan bukan hanya sebatas hati-hati, diartikan takwa sebagai ingat, mawas diri, waspada. Ini arti takwa ya, menurut Najjaruddin Rajab, menurut di dalam kitab Dinul Islam. Nah, sedangkan yang biasa kita sampaikan terus di dalam khotbah Jumat suka disebut apa yang disebut dengan takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabul nawahi, yang artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, maka takwa mudah diucapkan tapi terkadang sulit untuk diamalkan. Ya, poin kedua, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu. Jika seseorang sudah mampu mengerjakan setiap apa yang telah diperintahkan Allah, juga sudah mampu meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, maka ini bagian daripada takwa. Maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, jika seseorang sudah masuk dalam tingkat ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan, dirasakan di dunia apalagi di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu sering saya sampaikan seperti dalam surat At-Talaq itu ayat 2 sampai 5 itu memberikan pembelajaran bahwa Allah menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 itu ada 5. Yang pertama, orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa akan dibukakan jalan keluar baginya. Dipermudah jalannya. Apa yang dia kerjakan Allah akan permudah. Apa yang dia cita-citakan Allah akan kabulkan. Setiap langkahnya Allah akan sertainya dengan kemudahan, keberkahan, rahmat dan maghfirahnya. Maka orang yang bertakwa yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Yang nomor kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, urusan rezeki itu sudah ditanggung jawab oleh Allah. Bahkan rezekinya ini adalah rezeki min haitsu la yahtasib, daripada luar perkiraan manusia, yang tidak diusahakan oleh manusia, tapi ini adalah bentuk jaminan dari Allah. Ya. Karena rezeki itu kan ada yang diusahakan, seperti halnya kita bekerja, ada yang dibayar 1 minggu, ada yang dibayar 1 bulan, sesuai dengan keinginan kita bekerja. Itu namanya rezeki yang kita usahakan. Ada rezeki karena hubungan suami istri menikah, Allah turunkan rezeki karena anak, Allah turunkan rezeki karena istighfar, Allah turunkan rezeki. Ada rezeki karena kita dekat dengan Allah. Ya, cirinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga Allah kirimkan rezeki. Ini yang paling terbaik, min haitsu la yahtasib, rezeki di luar daripada perkiraan manusia. Yang nomor ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan baginya dalam kesulitan oleh Allah. Ya, urusan dipermudah ketika dia dapat kesulitan, dapat musibah, dapat sesuatu yang dia tidak inginkan, maka Allah cepat berikan kemudahan. Kesulitan itu akan diberikan solusi. Bagi siapa dia? Bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah
dalam surat Al-Hujurat ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bagaimana yang paling terbaik? Ya. Yang paling terbaik adalah menjadi hamba Allah yang menjadi orang yang bertakwa. Ya. Sebab orang yang bertakwa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu tidak heran jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kan datangnya daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Ini meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah. Di mana takwanya? Dimanapun kalian berada. Hai sumatuna, sedang apapun kamu, dalam kondisi apapun, sendiri maupun sedang beramai-ramai, di malam hari maupun di siang hari, ya, di sore hari maupun di pagi hari, pokoknya dalam keadaan kondisi apapun ingat, ya, ittaqillaha hai sumatuna, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian, dalam kondisi apapun kalian, maka ingat, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa melihat kita, memperhatikan kita, mengawasi kita. Kemanapun kita pergi, tidak akan lepas daripada pandangan Allah. Kemanapun kita berada, tidak akan lepas daripada penglihatan Allah. Kemanapun kita berada, tidak akan lepas daripada pantauan, penglihatan, pendengaran, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, sebab inilah Allah menegaskan bagi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau ada yang bertanya, mengapa bukan orang kuat? Mengapa bukan orang kaya yang mulia di sisi Allah? Karena orang kuat itu Pak, suatu saat pasti akan lemah. Betul atau betul? Dulu kita pernah ya menjadi orang kuat, ya percaya menjadi Abu Bakar, bahkan hidup ya dan mati kita bela untuk negara. Tapi kekuatan itu kan tidak lama. Betul apa betul? Hari ini kita sudah bisa membuktikan ternyata semakin usia makin tua, ternyata kekuatan itu bukan bertambah tapi malah berkurang. Betul apa betul? Nah, maka oleh karena itu, mengapa kita menjadi bukan orang yang kuat yang dipandang oleh Allah, bukan menjadi orang yang kaya yang dipandang oleh Allah, bukan menjadi orang yang sedang berkuasa yang dipandang oleh Allah? Karena kekuatan itu pasti akan lemah. Orang sekaya apapun suatu saat pasti akan sirna. Betul atau betul? Nah, kekuatan, kekayaan, pangkat dan jabatan tidak akan dapat menyelamatkan seseorang itu kelak nanti di akhirat. Tapi yang hebat bagaimana? Kekuatan, kekayaan, pangkat, jabatan itu dipergunakan untuk modal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang hebat. Ya Mas, hadirin yang berbahagia. Maka oleh karena itu, yang pertama, di sini kita dituntut menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sesuai dengan jalurnya. Hadir di masjid, melaksanakan sholat berjamaah, maka kita tidak langsung pulang, melainkan kita masih duduk di masjid ini. Ini bagian daripada perintah Allah. Sedang menjalankan perintah Allah itu, maka tidak boleh tawar-menawar. Satu. Yang nomor kedua, jangan sedikit pun dalam hati ada keraguan-raguan. Jika seseorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan Allah sudah perintahkan dan Rasul sudah mencontohkan, maka baginya tidak boleh tawar-menawar. Karena dalam Quran, la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan. Bahkan ketika dibacakan ayat Al-Quran, orang yang beriman jadatu iman, bertambah keimanannya, bahkan hatinya bergetar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
jadi jamaah yang berbahagia? Orang yang bertakwa, orang yang dijamin oleh Allah kebahagiaan dunianya dan kebahagiaan akhiratnya. Kalau ciri-ciri orang yang bertakwa banyak. Salah satunya di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Lanjut lagi kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum walladzi Minuna terus Fila ilaika kira kesempatan buat minum. Abliku lil akhirati mungkin. Terus Ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. ciri orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada perkara gaib, kejadian gaib. Bahkan mendirikan sholat, mengeluarkan daripada sebagian titipan Allah berupa rezekinya, ya kan? Terus mempercayai kepada kitab-kitab Allah, terkhusus kepada kitab Al-Quran, percaya kepada akhirat. Ini bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika Humul muflihun. Allah berikan hidayah, berikan kemenangan. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, maka oleh karena itu, yang pertama, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada pilihan lain ketika kita hidup di dunia, melainkan satu jalan kita adalah melaksanakan perintah Allah sesuai ya apa yang sudah ditentukan, menjauhi segala perintah Allah sesuai yang sudah diperintahkan. Insya Allah. Nomor kedua, wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kita hidup di dunia pasti pernah melaksanakan dosa dan kesalahan, betul ya? Apalagi kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, ya. Maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, maksud wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamha di sini maksudnya bukan berarti kaum muslimin dan muslimat itu diperbolehkan melakukan perbuatan dosa. Bukan berarti melakukan perbuatan buruk itu diperbolehkan. Tidak. Tapi maksud di sini adalah ketika seseorang hamba tidak menunaikan dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang tersebut, atau pernah melakukan dosa dan maksiat di waktu yang lalu, di tempo hari, maka oleh karena itu dengan melaksanakan kebaikan, dengan melaksanakan amalan ibadah, ini bisa menghilangkan atau menghapuskan perbuatan dosa dan kesalahan kita. Insya Allah. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jemaah yang berbahagia, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu. Bagaimana dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang kita kerjakan mulai istiqomah 5 waktu, bahkan melaksanakan sholat sunnah, ini menjadi penghapus daripada dosa dan kesalahan di masa-masa yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan membaca Quran, dengan berpuasa, dengan berzikir, dengan bersedekah dan amalan apapun yang baik, maka mudah-mudahan ini upaya kita untuk menghapuskan daripada dosa dan kesalahan. Prinsipnya bagaimana? Ketika kita melakukan amal ibadah, jangan merasa cukup dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau kita merasa cukup dengan ibadah yang kita kerjakan, maka satu, kita akan berpuas diri dengan ibadah tersebut. Nomor kedua, untuk tingkat kesemangatannya tidak ada
Nah, maka oleh karena itu tentu tidak dibenarkan bagi kaum muslimin mengulang-ulang perbuatan. Mentang-mentang wa'adwi sayyi'atal hasanata tamwa, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan. Hari ini kita berbuat dosa, pagi berbuat dosa, begitu datang siang melakukan kebaikan. Dia pikir pagi tadi saya berbuat dosa, sekarang saya membuat kebaikan, berarti dosa pagi saya terhapuskan. Saya mau melakukan dosa yang lain kan di siang ini, nanti datang sore saya mau melakukan kebaikan lagi, biar terhapus lagi dosa ini. Nah, yang seperti ini bukan dimasukkan kepada pembahasan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi mengulang-ulang keburukan karena pikir dari keburukan itu akan dihapus daripada kebaikan. Mengulang lagi keburukan, nanti dibayar lagi kebaikannya. Mengulang lagi keburukan, nanti juga akan dibayar lagi dengan kebaikan. Yang seperti ini bukan dimasukkan dalam kaitan pembahasan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, maka oleh karena itu para hadirin jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan amalan kebaikan, sehingga dengan amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Tentu ya, dengan membaca istighfar, bahkan disertai dengan taubatan nasuha setelah kita melakukan amal kebaikan itu, maka diniatkan tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk, sehingga istiqomah dalam kebaikan. Insya. Dan yang nomor ketiga, di sini sebutkan wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita dituntut supaya kita bisa berlaku baik, baik dengan ucapan kita, baik dengan perilaku kita. Jangan sampai ada seseorang, saudara kita, keluarga, tetangga, dan orang lain merasa tersakiti dengan lisan kita, karena ucapan yang keluar daripada lisan kita adalah ucapan yang buruk-buruk, cacian, hinaan, celaan, fitnahan. Ini jangan sampai terjadi. Atau perilaku kita, ya, bukan ucapan kita tapi akhlak kita, sikap kita, ya, yang baik ini harus dipertahankan. Yang buruk jangan sampai dilakukan. Jadi wa khaliqin nasa bihulukin hasani, bergaullah dengan manusia dengan cara-cara yang kamu merasa senang bila diperlakukan oleh mereka dengan cara seperti ini. Ketika ada seseorang kata-katanya baik kepada kita, kira-kira kita senang atau tidak? Ketika melihat ada orang lain sikapnya baik kepada kita, kita senang atau tidak? Nah, begitupun sebaliknya. Jadi pergaulilah manusia yang sekiranya itu ketika mereka berkata kepada kita menyenangkan hati kita, ketika mereka bersikap kepada kita sangat menyenangkan kepada diri kita. Begitupun kita harus bisa melakukan amalan kebaikan bihulukin hasani kepada orang tersebut. Insya Allah. Hadirin jemaah yang berbahagia. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini, di samping wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi juga Nabi kita adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, bekal ilmu sehingga bisa memanfaatkannya. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nomor kedua, melakukan amalan kebaikan sehingga menjadi penghapus daripada dosa dan kesalahan. Dan mudah-mudahan kita bisa bergaul dengan sesama manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah pembahasan di pagi ini. Syukur-syukur menjadi ilmu khusus yang nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kurang lebih ada 8 yang mau bertanya.
untuk mengamalkan diri sendiri itu susah ya. Apalagi menyampaikan kepada teman-teman ya, keluarga. Kita masih bisa, kita masih bisa untuk keluarga sendiri, anak istri, cucu, ya disampaikan di rumah. Ya. Tapi yang tetangga ataupun teman-temannya, teman-teman dekat, kita melihat banyak seperti saya, banyak teman-teman dekat saya satu kesatuan melihat akhir-akhir ini cukup banyak masih berat kakinya datang ke masjid. Dan saya itu bagaimana? Saya pernah memberanikan diri datang ke rumahnya untuk ya menyampaikan sedikit ilmu. Tapi apa katanya? Islam bersihkan dulu rumahmu, bersihkan dulu halamanmu. Maksudnya anakku, keluarga bersihkan dulu ini dulu, karena teman ini tahu benar ya bagaimana keluarga saya, anak saya waktu itu. Memang anak ada 4, ada yang mengandung lah gitu, banyak benar. Nah itu katanya begitu. Terus ya nasihat saya memberikan sesuai dengan pengajian itu. Nah itu jawabannya. Tapi saya tetap yakin bahwa dia ini, saya tahu teman saya ini pintar ngaji. Tapi orangnya temperamen juga, mudah marah, mudah ini. Dan ke masjid ini kebanyakan masih dekat-dekat sini. Di sini orang pada waktu aja orang ke masjid ada tempat duduk di sana di pinggir jalan, ada 4-5 orang mencapai. Orang dah sibuk ke masjid. Jadi saya itu namanya teman itu ya, teman-temannya dirisau benar itu. Caranya punya teman begini, kasihan gitu. Nah, jadi itu saya sampaikan di situ. Nah, tapi pada waktunya memang dia keras nggak bertemu. Tapi ini bukan waktu. Mungkin hampir setahun mungkin. Hampir setahun datang ke rumah saya. Nah, dia terima kasih katanya. Saya ingat dulu, Usman mengingatkan begini. Saya akan datang ke masjid. Datang ke itu pintar aja juga. Sekali juga tak. Pintar aja. Terus itu dia laksanakan, alhamdulillah. Tapi namanya umur. Belum ada setahun. Allah memanggil beliau. Hanya gara-gara kena air panas. Jadi mending dari situ. Jadi saya itu mengajarkan bagaimana caranya dalam keluarga sendiri untuk mengingatkan anak cucu supaya melaksanakan perintah-perintah mereka. Ya. Caranya itu. Tangkap. Pembahasan yang tadi tujuan daripada niat ilmu ya. 1 niat karena Allah, 2 untuk menghilangkan kebodohan, 3 niat untuk diamalkan, 4 untuk menghidupkan syariat Allah. Untuk niat untuk diamalkan itu 1 niat untuk kita sendiri, setelahnya itu untuk keluarga dan untuk orang lain. Memang yang paling penting itu sebelum kita mengajak itu
Tulul Yang zaman. kedua, setelahnya kita belajar selama umpamanya kita sampai bisa, sulit untuk mengamalkannya, mengamalkan untuk kita sendiri. Tahu ini tuh pahalanya besar, tahu ini tuh kursi itu besar, tapi terkadang sulit untuk mengamalkannya. Poin ketiga, ada kesulitan, sulit untuk mendakwahkannya. Nah, dakwah berarti kan mengajak itu juga sulit. Yang nomor keempat, nanti ada tingkat lagi kesulitan. Ketika kita sudah mampu mengerti ilmunya, mengamalkan untuk diri sendiri, bahkan bisa mengajak orang lain, ini terkadang ada kesulitan yang nomor keempat, sulit untuk ikhlasnya. Terkadang kita juga berbangga-bangga, dia bisa ke masjid itu gara-gara saya, padahal itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bagaimana caranya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika kita mengajak kepada orang lain supaya melakukan kebaikan, itu jangan dipandang harus ustaz, harus kiai. Siapapun di sini punya hak untuk saling mengajak. Maka oleh karena itu, caranya bagaimana? Caranya lebih diutamakan dengan perbuatan daripada hanya sebatas ucapan. Jadi ketika mengajak kepada keluarga, contoh kita punya anak, ya, tidak mesti hanya dengan ucapan, nah kamu ke masjid, nah kamu mengaji. Tapi terkadang ucapan seperti ini tidak semuanya serta-merta diikuti oleh anak kita. Kenapa? Karena melihat, bapak aja gak pernah ke masjid, terkadang begitu. Tapi ketika kita mengajak anak tersebut dan kita yang berangkat ke masjid, kita ajak, maka ini yang paling efektif. Nah, dua, terkait masalah orang, ya, dia berilmu ataupun dia mengerti dulunya, namun dia belum enggan melaksanakan ibadah atau istiqomah melakukan kebaikan. Ini bagian daripada hidayah. Tapi yang saya yakinkan adalah ketika seseorang itu di masa kecilnya diberikan bekal ilmu agama, walaupun dia jauh dengan Allah, pada suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah. Kenapa? Yufaqihu fiddin. Mungkin gambaran itu apa yang tadi disampaikan. Seorang jauh, belum waktunya, atau merasa dirinya masih muda, pada akhirnya dia tergerak hati melakukan kebaikan, tapi umurnya tidak panjang. Tapi itulah bagian daripada yufaqihu fiddin. Dia masih bersyukur. Kenapa? Karena sebelum meninggal dunia dia mampu untuk melakukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, para hadirin jemaah yang berbahagia, jangan bosan-bosan untuk mengajak itu, ya, bukan berarti yang diajak harus ikut, tapi kewajiban kita adalah mengajak. Dia ikut ataupun tidak, tergerak hatinya ataupun tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya sebatas mengajak. Ya, kalau misalnya semua harus mengikuti dan harus beriman kepada Allah, maka paman Nabi, Abu Lahab, ya, paman Nabi, ya, yang lainnya pasti semuanya memeluk agama Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Tetap senantiasa mengajak, mendakwahkan dengan amal-amalan kebaikan, dengan akhlak yang baik, sampai 90 kali Rasul mengajak kepada paman Nabi yang pada akhirnya wafat pun dalam keadaan tidak beriman. Maka oleh karena itu, pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita adalah untuk mengajak. Insya Allah ini saja ya. Mudah-mudahan ada bekal untuk kita semua. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sehingga kita bisa mengamalkan itu semua. Dan Allah wa ya'lamu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan saja perjamaah, insya Allah di akan depan sambung kembali. Terima kasih kepada kita Pak Ustaz Muhyiddin, dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah mengikuti pengajian di akhir pagi ini. Nanti silakan para jamaah, ada sarapan pagi di sebelah kanan di sini. Silakan para jamaah yang mau sarapan di sebelah kanan di sini. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.